masuk ke data exploration. Jadi data exploration ini berarti kita fokusnya akan selalu masuk ke data frame. Jadi most of the time kita akan bermain gitu ya, bermain dengan dua package. Yang pertama adalah package tidyr atau tidyverse dan dplyr, deploy first. Nah, ini nanti teman-teman langsung aja kita buka R-nya dan teman-teman langsung install package-nya aja. Install dan jangan lupa di library ya, karena kita akan selalu pakai. Jadi intinya teman-teman kalau mau cleaning data, mau eksplorasi data, itu pasti akan membutuhkan dua package ini. Jadi jangan lupa di library dulu. Nah ini teman-teman untuk yang belum install, tinggal diinstal dulu, kemudian di library. Kemudian sebentar aku set work directory-nya dulu, kemudian install. Ya ini sebenarnya udah aku install sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke review pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan udah tahu kalau environment di stat R, itu ada environment di R, itu mostly ada objek atau value ya, kayak cuma satu nilai doang, vektor. Vektor itu gabungan dari value, kemudian matrix, ada data frame, kita juga bisa nyebut table. Table itu fungsinya sama kayak data frame. Table. Table. Sama satunya lagi adalah function. Nah, teman-teman udah familiar sama ini semua ya. Sama ada satu lagi sih, plot. Ini yang udah kita pelajari. Nah, sekarang kita mau lihat ini data frame. Nah, bedanya data, oh belum. Kita mau ini dulu, mau apa namanya, review dulu vektor. Vektor dan matriks. Nah, vektor dan metrik itu kan teman-teman udah tahu kalau metrik itu disatukan oleh beberapa vektor gitu ya. Jadi metrik itu terdiri dari beberapa vektor yang mana metrik itu harus satu jenis semua. Kalau karakter ya karakter semua, kalau numerik ya numerik semua. Nah, perbedaannya dengan data frame itu metrik tetapi nilainya bisa bervariasi. Bukan nilainya ya, jenis datanya. Bisa aja kolom pertama itu karakter, kolom kedua bisa aja numerik. Metrik nggak bisa kayak gitu, vektor juga nggak bisa kayak gitu. Nah, maka dari itu eksplorasi data akan selalu menggunakan data frame ya. Karena kita kan nggak selalu bekerja dengan matriks dalam artian nggak semuanya itu matriks terus gitu. Bisa aja kita punya data yang satu kolom dan kolom lainnya itu berbeda jenisnya. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita mau belajar. Nah, ibaratnya kalau di R kita nyebutnya data frame itu tidy table. Artinya adalah metrik yang udah rapi, bentuknya kotak, yang mana di setiap vektornya itu punya nama dan juga di setiap di setiap kolomnya itu bisa berbeda-beda jenis. Ya ini kemarin sebenarnya udah ya, udah. Nah, ini kita kenalan sama table. Table itu sebenarnya persis sama data frame. Ini aku langsung contohin di R aja. Table itu sebenarnya persis sama data frame. Yang membedakan adalah dia lebih spesifik, lebih precise dalam artian nanti dia lebih informasinya itu lebih banyak. Coba kita bikin aja ya, bikin aja langsung supaya teman-teman bisa tahu bayangannya. Nama functionnya itu table. Jadi teman-teman bisa langsung nyontek aja. Jangan lupa di library dulu. Karena package table itu bukan package bawaan, jadi kita harus install. Installnya ya tadi udah via dplyr. Nah di sini yang aku highlight itu kita
sebenarnya kita ngasih tahu R, kita pengen bikin table dalam kurung. Nah, ini di bawahnya gitu ya. Supaya clear, name itu adalah kolom 1, age itu adalah kolom kedua. Name itu apa namanya? Nama apa sih nama kolom. Nah, name itu nama kolom, jadi kita kasih nama name. Yang pertama itu selalu jadi nama kolom, kedua adalah variabel pertama, ketiga adalah variabel kedua. Berikutnya dan seterusnya. Dan nanti kalau teman-teman punya 4 variabel, berarti teman-teman harus menciptakan berapa baris ini? 5 ya, karena yang pertama itu nama barisnya dulu, kemudian nama kolomnya dulu, kemudian baru variabel 1, variabel 2, variabel 3, dan variabel 4. Kita langsung aja bikin di sini. Nah, kita lihat di sini ada name, age, dan merit. Nah, di sini Alice, Bob, Charlie, ini usia. Nah, di sini yang menyenangkan dari table adalah dia akan ngasih informasi gini loh, tipe 3x3, kemudian name ini adalah jenisnya apa, karakter, age itu jenisnya apa, double atau numerik ya biasanya kita nyebutnya. Merit itu jenisnya apa, jenisnya logical di sini. Seperti itu. Ini kan kita udah jadi nih berarti udah jadi data frame. Tipe. Nah, kalau mau diganti jadi data frame gimana? Ya tinggal as data frame ini. As data frame TBL ya. Tadi kita ngasih namanya TBL kan ya. TBL atau tibel di situ. Nah, di sini nanti kita lihat inilah bentuk dari si siapa tadi? Si tibelnya. Beda ya. Kalau data frame teman-teman nggak dikasih tahu kan ya. Ini name itu apa, ini age itu apa, merit itu apa. Kalau di tibel kan tadi dikasih tahu ya ini karakter, double sama logical. Terus tadi juga dikasih tahu 3x3, di sini nggak dikasih tahu. Perbedaannya cuma kurang lebih di situ aja. Jadi sebenarnya data frame sama table itu biasanya kita pakainya tuh interchangeable. Cuma secara tampilan memang lebih precise di table sih. Jadi nanti kalau teman-teman misal lihat di internet gitu, misal tutorial cara R, how to master R dan seterusnya, itu nanti teman-teman bakal lihat table sama data frame itu sama-sama sering dipakai. Nah, ini sama creating data frame persis kayak table tadi. Outputnya, ini outputnya sama. Nah, perbedaannya ini fungsinya itu data.frame ya, data.frame. Kalau kemarin bikin vektor itu tinggal C doang ya, C dalam kurung. Kalau bikin bikin matrix, matrix dalam kurung. Kalau bikin data frame dalam kurung. Kalau bikin table, table dalam kurung. Sebenarnya gampang sih. Kalau bikin objek ya tinggal di assign aja, misal value-nya itu berapa. Kalau objek kan single. Kalau plot pakai ggplot. Jadi kita udah nge-cover semua elemen, semua environment yang ada di R. Nah, itu untuk data frame. Nah, terus kemudian kita akan maju ke kira-kira bagaimana kita membuat data frame itu dari katakanlah kita mau bikin objek value itu jadi data frame. Kita bikin vektor jadi data frame, kita bikin matrix jadi data frame. Gimana caranya? Kalau kemarin kan dari objek ke vektor ya cuma C aja, koma sekian apa. Kalau dari vektor ke matrix, R bin atau C bin, atau teman-teman bisa pakai dimension, betul ya? Atau teman-teman bisa pakai matrix. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau bikin data frame gabungan dari vektor atau matrix? Nah, sekarang kita mau katakanlah kita punya matrix A. Ini kita
gampangnya aja ya, 1 sampai 6, kemudian kita kasih dimensinya 2 kali 3. Kalau kita lihat A, maka jadinya kayak gini, matriks ya. Ini jadi matriks ya, udah jadi matriks, matriksnya 2 kali 3. Nah, gimana cara kita menjadikan itu sebagai data frame? Ya tinggal di as data frame aja. As data frame atau as table. Ini keep in mind ya, ini beda. Ini underscore, sedangkan kalau data frame itu dot. Ini kenapa kok beda? Ya karena biasanya kita pakai underscore itu kalau as table ini kan cuma satu kata ya. As table itu kan cuma satu kata, biasanya kita pakainya underscore sih. Tapi di sini as data frame itu kan 2, jadi biasanya kita pakai dot 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 gitu. Oke, anyway kita akan mengubah si matriks A menjadi table dan menjadi data frame. Ini ada warningnya bentar. Oh, enggak masalah. Oke. Nah, ini kita lihat di sini ada warning ya. Warningnya itu sebenarnya karena si A ini itu kan tidak punya nama ya. Ini baris 1, baris 2, setiap kolomnya nggak punya nama. Nah, maka dari itu table sama data frame akan ngasih nama sendiri. Jadi V1, V2, V3, di sini dia ngasih nama barisnya cuma baris numerik aja. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini nanti keep in mind ya, teman-teman kalau punya matrix, matriksnya dijadiin data frame, itu harus selalu punya nama nama kolom, dan akan selalu punya angka baris. Kalau nggak punya nanti dikasih nama sendiri sama si R. V1, V2, V3. Ini pun di table pun juga sama, dia akan ngasih nama sendiri. Itu kalau dari matriks ya. Kalau dari matriks, yang mana matriksnya itu dari, kita udah tadi coba pakai matriks A. Nah, misal kalau dari si vektor gimana? Kalau misal dari vektor, kita mau instead of bikin matriks, kita bikin data frame. Sebenarnya masuk akal ya, karena kalau misal kita punya vektor, vektornya banyak, dan ada variasi, misal karakter, logical, dan seterusnya, itu kan kita instead of bikin matrix, kita bisa bikin data frame untuk mempertahankan setiap tipe datanya ya. Jadi make sense kalau kita mau bikin data frame. Katakanlah di sini kita punya banyak nih, kita punya vektor B, B2, B3, dan C. B2 dan B2 B sampai B3 itu kan angka ya, numerik, sedangkan C itu letters atau karakter pertama sampai karakter ke-10, A sampai C. Nah, ini kalau kita mau bikin matriks, kalau teman-teman ingat kita bikin matriks dulu dari sini. Kita bikin Arbin contohnya. Matriks A. Arbin B sama C. Matriks A. Nah, kita lihat matriksnya semua dipaksa untuk jadi karakter ya. Karena ini sifat dari matriks. Sifat dari matriks adalah dia akan memaksa si elemen-elemen di dalamnya untuk jadi satu tipe semua. Nah, kalau data frame berarti instead of kita mengubah ini B2, B3, dan C itu jadi matriks, kita ubah jadi data frame aja. Begitu ya, kita ubah jadi data frame. Caranya ini aku hapus saja. BC.
Nah, kita lihat as table sama as data frame itu jadinya kayak gimana kalau kita pakai as table, as data frame. Nah, kita lihat kalau kita pakai as table dan as data frame, ini kan kita berarti bilang bahwa tolong jadikan table B, vektor B dengan vektor C. Ini juga sama, tolong jadikan data frame B dengan C, gitu kan ya. Nah, kita di sini kita lihat bahwa sama seperti matriks tadi, si as table dan as data frame itu dia memaksa value-nya itu jadi karakter. Nih karakter ya, table 20 kali 1, 20 kali 1 semuanya karakter. Nah, padahal kan kita pengennya yang maksudnya kayak 1, 2, 3 gitu kan kolomnya. Tapi enggak, ini kolomnya jadi 1, cuma ditablek, di override semua gitu dalam satu kolom. Nih, lihat seperti ini. Nah, maka dari itu teman-teman as table sama as data frame itu bisa salah satu opsi untuk mengubah vektor menjadi data frame atau table, tetapi enggak fleksibel gitu ya ibaratnya. Nah, lebih baik teman-teman pakai data.frame seperti yang tadi kita lakukan di awal, hanya saja instead of kita ngelis satu-satu, tadi kan di awal kita ngelis satu-satu ya, ngelis satu-satu name-nya apa, age-nya apa, merit-nya apa gitu kan. Ini terus jadi name-nya jadi satu variabel, age-nya jadi satu variabel, merit-nya jadi satu variabel. Nah, kita nggak mau melakukan ini kalau kita mau mengkombinasikan banyak vektor. Kita maunya melakukan row names. Artinya apa? Artinya bahwa kita ngasih tahu R bahwa data frame yang kita miliki, yang akan kita miliki itu berasal dari vektor yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa bikin CB B2 dan CB B3. Kita lihat ya. Kita lihat di sini CB B2. Data vektor. Nah, lihatlah bahwa di sini sebentar. Aku tambahin lagi ya, berarti CB B2C. Sorry. Nah, lihatlah bahwa di sini vektornya, betul, betul ding, vektornya sudah dikombinasikan menjadi data frame, yang mana setiap data frame, setiap komponennya, setiap kolomnya itu dipertahankan jenisnya. Ini apa? Numerik ya. Ini numerik, ini karakter. Nah, di sini kita lihat C, B, B2C. Nah, C-nya itu dijadiin nama apa sih? Nama baris, kemudian B-nya dijadikan variabel pertama, B2 dijadikan variabel kedua, C-nya dijadikan variabel ketiga, dan seterusnya. Jadi urutan yang pertama itu pasti nama dari baris ya. Misal teman-teman mau 1 sampai 10 gitu juga bisa. Misal kita bilang nama gitu ya, nama 1 sampai 10 karena kita punya 10 elemen. Ya kita bisa taruh di sini nama. Di sini pun kita bisa taruh nama. Nanti data vektornya akan lebih rapi. Kita lihat data vektornya akan 1 sampai 10. Udah sesuai ya. 1, 2, 3, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini dipertahankan jenisnya B, B2, dan C. Nah, permasalahannya adalah gimana nanti kalau misal B-nya itu ada 10, B2-nya itu ada 10, sampel C-nya itu cuma 9. Itu nanti gimana masalahnya yang akan hadir. Kita coba ini ya, kita coba B, B, B2, C. Kayak persis sama, hanya saja C-nya aku ganti ya.
C-nya itu aku ganti letters tetapi hanya katakanlah 1 sampai 9. Yang lain ada 10, yang C doang ini yang 9. Apa yang akan terjadi? Kita lihat di sini nanti. Nah, dia nggak akan mau ya. Data vektor 2 coba. Nah, dia nggak akan mau. Dia nggak akan mengeksekusinya karena error. Di data frame, row names itu harus sama semua. Argumen imply differing number of rows atau baris. Ini 10, ini 10, ini 10, tetapi ini 9. Jadi keep in mind kalau data frame itu tadi kita juluki sebagai tidy table, artinya bahwa harus menciptakan kotak gitu ya. Jadi data frame nggak akan function data frame itu nggak akan merecognize vektor yang jumlah barisnya itu, jumlah kolom tiap vektornya itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah sekarang teman-teman udah nerima ini belum ya? Udah nerima how to R master yang zip. Kayaknya di ini udah ada deh. Disimpan UGM. Kalau enggak aku upload lagi deh di Tiny URL tutor. Oke, teman-teman bisa akses di sini ya, Tiny URL. Apa tadi tutor R UGM. Nah, kalau udah nanti zip yang barusan aku kirim, zip itu di-download dan kita akan pakai data-data di dalamnya. Oke, kalau udah di-download ya seperti biasa ya. Kalau zip kan berarti harus di-unzip dulu, di-unzip. Kemudian ini nanti tampilannya ada yang JPG, ada yang CSV, sama ada yang bentuk coding R. Nah, kita akan kebanyakan pakai yang datanya. Jadi pastikan teman-teman udah ngeset ini ya, udah ngeset directory. Udah ngeset directory tepat seperti yang teman-teman save bentuk unzip-nya tadi. Kalau aku kan di data D, tutorial, train R. Nah, teman-teman nanti di download atau di mana? Di data C atau di data E atau di data mana itu bisa diarahkan ke R-nya supaya gampang. Nah, sekarang kita udah punya data frame. Data frame itu berarti kita udah tahu bahwa harus bisa dibentuk dari matrix, meskipun nanti jadi nggak intuitif ya kalau dari matrix, karena matrix kan by design matrix itu adalah sama semua bentuknya, tipenya. Jadi misal teman-teman ada mau bikin data frame yang lebih dari satu tipe itu nggak bisa. Nah, vektor in the other hand, vektor itu lebih intuitif karena vektor itu bisa bervariasi. Misal vektor itu kan melambangkan satu kolom ya biasanya. Nah, itu kan satu kolom dengan kolom yang lain bisa berbeda-beda tipenya. Nah, sekarang kalau kita punya data frame, gimana cara kita nambah dan mengkombinasikan baris dan kolom di dalamnya. Katakanlah kita punya
data cuaca ya. Di sini cuaca itu data dari data nomor 60 ya. 60 underscore data underscore file. Data ke-60. Ini teman-teman kalau ingat di pertemuan pertama ini cara impor ya. Header-nya true, separatornya koma. Berarti kan ini CSV ya, berarti kita harus kasih tahu R, separatornya itu apa. Nah, di sini kita dikasih data cuaca, yang mana itu datanya itu dari tanggal, kemudian temperatur, temperatur tertinggi dan temperatur terendah di hari yang sama, dan kondisinya. Kondisi mostly ya, mostly. Jadi misal hujannya cuma 5 menit, ya berarti ditulisnya ya mostly apa gitu. Mostly cloudy, cloudy, rain, partly cloudy, dan seterusnya. Nah, sekarang kita pengen nambahin row. Nambahin row kan berarti kita harus nambah hari, date, tanggal, kemudian kita harus high term, low term, dan condition ya. Nah, ini katakanlah kita mau nambahin row tuh kayak gini. Nah, caranya adalah kita bikin data frame baru dengan nama variabel yang sama. Ingat ya, nama variabelnya harus sama, karena kalau nggak sama nanti si R-nya nolak. Nah, biasanya aku lebih enak kalau dipisahin gini sih. Dipisahin, nah kayak gini, sorry. Nah, biasanya aku lebih enak kayak gini. Biasanya aku kalau lebih nyaman itu aku bikin baris sendiri buat tiap variabelnya supaya nggak bingung ya. Date, high term, low term, condition, rain. Ini kan 11 April ya, soalnya tadi kita cuma sampai 10 April doang. Kita bikin data barunya itu kita kasih nama new row atau baris baru. Kita lihat baris baru itu kayak gimana, baris barunya. Udah sesuai ya, seperti yang kita harapkan. Nah, kalau kayak gini gampang, kita tinggal kita sebut sebagai apa? Arbin ya. Karena Arbin kan basically kalau teman-teman ingat Arbin itu kan berarti menghubungkan satu metrik dengan metrik lainnya ya, atau satu vektor dengan vektor lainnya, atau membentuk vektor menjadi matriks. Jadi kita pakai Arbin, weather seperti yang tadi kita lihat di awal, yaitu datanya itu kan weather ya, data weather. Kemudian kita gabungkan dengan neuro. Sudah selesai. Kita lihat sekarang kita udah punya data 11 April. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gimana kalau datanya itu salah, dalam artian katakanlah tadi ini instead of date kita nulisnya ada tanggal gitu ya. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah si R, kita coba aja. Yang akan terjadi adalah bahwa R ngasih tahu bahwa nama kolom label dari kolom itu tidak matching. Ya karena tadi kita ngasihnya date, tetapi di sini kita ngasihnya tanggal. Maka dari itu kita pengen uh, bikin row, kalau misal mau teman-teman nambahin row, itu harus precisely in the same ya. Nama kolomnya jangan sampai salah, jangan sampai typo, karena typo sedikit, typo kapital aja, misal D-nya ini kecil, itu si R nggak akan recognize. Jadi hati-hati. Oke, itu udah with weather. Coba aku coba lagi sekali. Oke, bisa ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai namanya list. List kayak gini ya. Dan instead of teman-teman nggak harus ngasih nama semuanya, katakanlah
Tadi kan kita harus ngasih nama date sama dengan 11 April. Kemudian high temperatur 8, low temperatur 2, terus condition rain. Nah, itu teman-teman nggak usah lakukan hal itu. Teman-teman bisa pakai list aja. Jadi list ini tujuannya untuk nyimpen apa namanya nyimpen nilai jadi kayak vektor gitulah ya ibaratnya. Nah, tetapi nanti sudah list itu siap untuk di binding sama data frame-nya. Katakanlah ini kita udah punya 12 April ya berarti mewakili kolom 1, 8 mewakili kolom 2, 2 mewakili kolom 3, rain mewakili kolom 4. Nah, katakanlah itu kita kasih nama newest row ya. Jadi row yang paling baru. Kita arbin lagi kayak yang tadi. Udah deh, sekarang kita punya 12 April. Ini 11 Aprilnya double karena tadi aku ngulangin 2 kali ya. Ini kita 12 Aprilnya kita buat dengan memakai cara yang berbeda, yaitu dengan list. Instead of pakai data frame, terus kita harus nyebut semua variabelnya. Perlu diingat bahwa list ini semuanya karakter ya, jadi teman-teman masukin semua karakter, terus nanti sama si R akan dilihat nih, oh apa nanti berdasarkan apa urutannya. Sebentar, Astible. Oke, oke. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat, tadi kan kita udah menambah ya. Sekarang gimana kalau caranya kita mengkombinasikan? Artinya adalah bahwa ada dua data frame, data A dan data B, katakanlah data A dan data B. Nah, dari data B itu kita cuma mau ambil satu kolom aja, kemudian kita masukin ke data A. Nah, caranya itu gimana? Caranya pertama kita mau nge-import dulu ya. 64A dan 64B kita import dulu semuanya. Kita kasih nama buat 64A itu bulan Maret, jadi cuaca bulan Maret ya, March weather. Kemudian 64B itu April weather atau cuaca di hari April. Sorry, di bulan April. Nah, udah basically the same formatnya. Nah, sekarang kita mau lihat saat kita apa namanya Arbin, ya kalau teman-teman Arbin ya tadi udah lihat ya, kalau Arbin itu kan pasti sorry, kalau Arbin itu kan pasti digabungin semuanya ya. Lihat di sini date-nya dari Maret sampai April udah digabung semua. Nah, mudah. Nah, kalau misal sekarang kita mau kayak tadi ya, oh ternyata kita cuma butuh satu kolom loh yang dari dari variabel dari kok
dari data frame yang lain. Nah, itu kita sebut sebagai subset ya. Kan sesuai namanya subset itu ya cuma set tetapi kita perkecil aja. Jadi katakanlah dari data 1 sampai 19 kita 1 sampai 20 kita cuma butuhnya separuhnya gitu misal. Atau kalau enggak kita cuma butuh data selain variable condition gitu. Nah, di sini artinya kita mau ngedrop yang namanya variable condition. Nah, ini nanti teman-teman bisa contek aja di situ. Kita kasih nama new wither subset dari new wither yang mana selection-nya adalah kalau saat condition-nya itu enggak ada. Maksudnya condition-nya itu kita hilangin, kita drop. Kita drop. Terus apa yang akan terjadi pada new wither? Tentu new wither nggak akan ada variable condition-nya sekarang. Udah kosong, sudah tidak ada. Nah, sekarang kira-kira coba teman-teman tebak, kira-kira kalau misal aku Arbin itu kan bisa mengkombinasikan baris dengan baris ya. Tadi itu apa? Arbin itu bisa mengkombinasikan baris dengan data frame. Jadi satu baris itu bisa kita kombinasikan ke data frame. Tetapi syaratnya itu kolomnya itu harus sama ya, kayak yang tadi ya. Nah di sini sekarang kolomnya beda nih. Newest weather itu kan nggak ada conditionnya, sedangkan April weather itu ada conditionnya. Kalau kita gabungkan bisa nggak kira-kira? Jawabannya nggak bisa. Lagi-lagi karena Arbin itu harus sama kolomnya, sama seperti yang tadi di atas. Tadi itu kita nyoba apa ya yang sama? Oh, kita nyoba data frame ya. Data frame itu row names-nya harus sama. Ini juga sama. Bentar. Ada chat, oh. Oh, enggak. Oh, enggak. Oke. Oke, itu untuk mengkombinasikan baris. Jadi agak tricky ya kalau baris ya. Pastikan pertama, kalau aku sih prefer pakai Arbin ya. Instead of pakai data frame kayak gini, ya harus dua-duanya sih. Kita pakai data frame, kemudian kita Arbin. Kemudian kalau misal ada solusi lain nih, ada solusi lain yaitu list, pakai list kayak gini. Kalau list itu kan bedanya dengan vektor dan bedanya dengan matriks itu kan dia mempertahankan tipe dari elemennya ya masing-masing. Jadi di sini dia 8, 2 dan seterusnya itu adalah list. Nah, setelah kita list bisa kita arbin ulang, arbin kembali. Berarti intinya kalau row itu pakai arbin. Oke? Entah itu mengkombinasikan atau menambah. Nah, sekarang kita mau gimana caranya nambahin kolom. Bagaimana caranya nambahin kolom. Kalau tadi nambahin row itu barisnya harus persis sama. Kalau sekarang nambahin kolom, apakah kemudian barisnya harus sama? Coba kita praktekkan. Nah, sekarang kita mau beralih karena tadi 64A, 64B. Sekarang kita mau pakai 61A dan 61B. Datanya sama sebetulnya, sama-sama data cuaca.
kita lihat di sini sama-sama data cuaca. Perbedaannya adalah kita kalau 61A, sorry, 61A itu adalah data tanggal, temperatur sama condition, sedangkan 61B itu adalah kecepatan angin. Bentar, it's the humidity. Nah, gimana cara nambahin kolom? Kalau nambahin kolom itu lebih gampang, sangat lebih gampang daripada nambahin baris. Karena kalau nambahin baris itu kan berarti nambahin sampel tiap variabelnya ya. Berarti misal variabel date-nya apa, kemudian variabel cost sih, apa tadi? Temperaturnya apa, kondisinya apa. Nah, di sini kalau kita mau nambahin kolom, artinya kita nambahin variabel ya. Itu tinggal ngasih nama aja, katakanlah newest weather. Bentar, newest weather. Nah, kita tinggal kasih contohnya adalah misal kita kasih nama newest weather data frame zone. Nah, kita udah ini ya, udah apa namanya, udah punya sebuah variabel, sebuah data frame, sorry, yang mana namanya adalah zone, nama kolomnya adalah zone, itu zona 1, 2, 3, dan seterusnya. Kok ada 12-nya ya? Oh iya, sorry aku ubah deh, jadi kayak gini aja. Nah, sekarang kita udah punya data frame baru yang namanya newest weather. Nah, newest weather-nya itu bisa kita masukkan ke dalam data apa tadi contohnya? Data weather ya. Coba kita masukin data weather. Katakanlah kita mau nyebut weather itu adalah sebentar, ini aku ketik dulu. Caranya tinggal, ini bukan newest weather, sorry, ini harusnya weather. Nah, ini berarti nggak usah kanggo. Sorry, ini malah repotin. Nah, jadi kita tadi nggak usah dipakai ya. Tadi malah bikin pusing karena seharusnya kita bikin aja satu vektor. Katakanlah vektornya kita kasih nama humidity ya.
Vektornya kita kasih nama humidity, kemudian kita tinggal taruh dolar aja, taruh dolar di depan nama variabel yang baru. Kemudian kita taruh di nama data frame-nya yaitu weather. Nah, artinya di sini adalah weather dollar humidity ini artinya bahwa kita mau bikin variabel baru namanya humidity yang akan dimasukkan ke dalam weather. Seperti itu. Jadi vektornya, vektor yang baru itu akan langsung digabungkan ke dalam data frame-nya. Kalau yang tadi zona, yang aku malah bikin zona itu aku malah bikin data frame baru, jadi malah nggak intuitif. Jadi kita hapus saja. Kemudian kalau kita mau nyoba humidity 2 gini ya, humidity 2, tetapi datanya nggak komplit, hilang satu gitu. Maka dia akan bilang bahwa data humidity ini nggak komplit karena datanya itu harusnya ada 10, tetapi kita bikinnya cuma 9 gitu. Seperti itu. Jadi nggak akan dieksekusi apapun sama si R. Kecuali kalau coba kita misal koma di sini. Oh, nggak bisa juga ternyata. 0 itu nggak mau dia 0. Oke. Nah, kalau kayak gini tetap berarti si R itu memutusi gitu ya, mengharuskan bahwa kita penuh semuanya weathernya untuk nambahin si matrix weather, vector humidity ke dalam matrix weather. Bentar, kok aku nggak bisa nol ya? Oke, oke, oke. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misal kita mau mengkombinasikannya, itu caranya itu gimana? Kalau kita mau kombinasikan, katakanlah tadi ya, kita punya weather sama kita punya wind. Nah, wind-nya ini kita cuma mau satu variabel aja, satu variabel dari wind ini kita pindah ke weather. Kita lihat ya, kalau di sini kan variabelnya ada komplit ya, tanggal, temperatur, sama condition. Sedangkan yang wind ini cuma tanggal sama kecepatan angin. Nah, gimana caranya kecepatan anginnya itu kita pindah ke data yang ini, temperatur dan kondisi ini. Ya caranya adalah kita cbin aja. Cbin, tetapi kita nggak mau cbin, weather, sama win. Kita nggak mau cuma berhenti di win, karena win itu kan punya tanggal. Sedangkan weather juga ada tanggal. Kita nggak mau ngulangin ada dua variabel tanggal, makanya win dollar win speed. Itu artinya bahwa di sini variabelnya kita cuma mau yang win speed aja. Udah deh, gitu doang. Gampang ya kalau kolom nih, udah jadi win dollar win speed. Nah, kalau misal teman-teman mau ganti nama ya tinggal run ini aja, names nama data, names kita ulangin tapi kita pakai index ya. Jadi ini names itu adalah functionnya, names yang depan. Kemudian kita indexing apa yang kita mau ganti, yaitu variabel new weather, data yang ada di new weather diganti jadi wind speed. Ini win dollar wind speed jadi wind speed. Udah deh, kita dapat wind speed. Namanya nggak boleh ada space-nya ya, maka dari itu kita biasanya pakai underscore, kalau enggak titik. Oke, sebenarnya itu sih itu aja buat dasar-dasar dari data frame dan tipe. Ada pertanyaan dulu, kira-kira sebelum melanjutkan? Misal kalau nggak ada pertanyaan, berarti tadi kita udah bikin itu ya, apa namanya data frame, gimana caranya bikin data frame dari vektor, gimana caranya bikin data frame dari matrix, dan gimana caranya bikin data frame dengan impor.
gampang ya, itu paling gampang kalau impor. Nah, kemudian kita bisa nambahin baris dengan membuat list atau dengan membuat data frame baru, kemudian kita kombinasikan aja keduanya, list itu ke dalam variabelnya, matriksnya, data frame, sorry. Terus kita bisa nambahin kolom juga dengan cara dolar tadi, dengan membuat vektor ya. Dan cbin, jangan lupa kalau ini cbin ya. Kalau arbin kan nanti kebacanya jadi nyamping gitu kan. Jadi disesuaikan aja. Kalau nambahin kolom ya cbin, kalau nambahin row ya rowbin. Nah kalau cara edit data frame, biasanya kan kalau di Stata kan kita bisa browse ya. Browse, kemudian kita ganti jadi edit. Nah ini sama, kita edit. Kalau browse-nya kan biasanya kalau di Stata kan pakai browse ya. Kalau ini pakainya print. Print something. Kalau ini edit something dan seterusnya. Kita lihat di sini edit. Nah, bentuknya jadi kayak gini. Nanti teman-teman bisa edit-edit sendiri. Katakanlah ini -4. Ini adalah -10. Kemudian ini, ini berarti 8. Katakanlah 8. Kemudian ini jadi -2, ini -5, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, tetapi keep in mind bahwa kalau kita cuma menjalankan komen yang di baris 115 ini, editannya teman-teman tuh nggak akan ke-save. Jadi kayak percuma gitu loh. Maka dari itu pastikan kalau teman-teman mau edit, ini tadi aku ngeditnya kayak gini ya. 12-nya aku ganti. Tapi coba kita lihat, kita print 12 dan 14-nya yang aku ganti, tapi sekarang kita lihat 14-nya nggak terganti gitu kan. Padahal tadi udah aku ganti 14-nya ini. Nah, itu artinya kalau kita ngeran komen cuma yang aku highlight, itu nggak akan nge-save perubahannya. Makanya pastikan perubahannya kayak gini, yang aku highlight itu. Nah, ini sudah pasti apapun perubahan yang teman-teman lakukan ke datanya, ke data frame-nya, itu pasti akan langsung di-save. Coba ya, ini ya, yang tadi yang 14 aku save, aku ganti jadi 8, yang 12 aku ganti jadi 8 juga, 11 aku ganti jadi 5. Sudah. Kita lihat, sudah terganti ya. Nggak ada variabel yang temperaturnya lebih dari 10. Kayak gitu, jadi agak lebih fleksibel ya. Nah, kemudian ini subset tadi udah kita bahas. Subset itu adalah tempatnya kalau teman-teman mau bikin kayak selection. Select itu artinya adalah kalau teman-teman milih apa aja yang ditampilkan gitu ya. Maka dari itu ada namanya select minus condition. Tapi select itu adalah berdasarkan variabel-variabelnya ya. Katakanlah tadi ada weather, weather itu adalah gabungan dari date, temperatur, dan condition, tetapi karena kita udah nge-subset dengan minus condition, maka conditionnya itu hilang. Terus kita mau coba yang lain deh, misal data air quality ini ya. Teman-teman bisa ikutin. Kita lihat dulu datanya itu seperti apa sebelum kita otak-atik view. Nah, air quality-nya ini view air quality ya. Sebentar. Ini view air quality-nya itu kok beda dengan subset yang kita di atas. Di sini subsetnya data, kemudian langsung select. Di sini ada precondition dulu. Jadi kondisi sebelum kita select. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah supaya, sebentar kita lihat, view
Nah, kita lihat di sini bahwa kita bilang ke R, kalau kita pengen lihat yang temperaturnya lebih dari 80, tetapi condition-nya adalah variabel ozon dan temperatur doang. Kita lihat ya, temperaturnya nggak ada yang di bawah 80. Oke. Jadi kalau teman-teman mau baca subset, subset itu sebenarnya cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya itu kayak gini. Sebenarnya ada banyak ya, teman-teman bisa bisa lihat sendiri, katakanlah di sini subset. Walah ngelek. Nah, nanti itu subset select. Nah, di sini kan apa namanya? Kalau kita pakai data frame, ini subset X. X itu datanya itu data frame apa? Subset. Subset itu artinya adalah eh, dari data ini apa yang mau dilihat gitu. Dari data ini apa yang mau dilihat. Kalau kita ini melihatnya tadi yang sorry aku turunin lagi. Aku turunin lagi. Kalau di sini kita kan X-nya berarti air quality, data frame air quality, apa yang mau dilihat? Yang mau dilihat adalah sampel-sampel yang di atas 80 temperaturnya. Kemudian X itu apa, data, subset itu apa, yang mau dilihat, select itu sama, yang mau dilihat tapi within kolom. Jadi kolom apa aja yang mau dilihat. Kalau subset itu kan baris apa yang mau dilihat, yaitu baris yang di atas 80 temperaturnya. Kalau select itu kolom apa aja yang mau dilihat. Nah, drop ini artinya adalah dari data aslinya, selain yang disebutkan, itu akan dihapus. Jadi, defaultnya false ya. Defaultnya false artinya adalah data aslinya biarkan tetap seperti itu, hanya saja kita cuma bisa melihat yang ditampilkan, yang kita minta gitu. Nah, maka dari itu saat kita view subset air quality, ini datanya, temperatur lebih dari 80 itu adalah syarat untuk melihat barisnya, select itu syarat untuk melihat kolomnya. Maka dari itu keluarlah kolom ozon dan temperatur, yang mana setiap barisnya itu pasti temperaturnya lebih dari 80. Teman-teman juga bisa lihat yang lain, katakanlah nggak usah view deh, view gitu. Nah, misal di sini day one ya, barisnya itu yang sama dengan day one. Nih, maka dari itu dia akan menunjukkan yang day-nya itu hari pertama semua. Ozon, solar apa ya ini aku lupa. Solar, wine, month, dan day. Keep in mind ya teman-teman ya, di sini teman-teman harus bisa bedain kapan kita pakai sama dengan 1 kali, sama kita pakai sama dengan 2 kali. Bahasanya adalah kalau kita pakai sama dengan 2 kali, itu adalah saat kita nge-refer nilai yang sudah ada di dalam data frame. Dalam hal ini kita bilang bahwa day sama dengan 1. Karena kita udah tahu bahwa day itu nilainya ada yang 1, nilainya ada yang 2, dan seterusnya. Jadi kita menginferkan nilai ini. Kalau ini select sama dengan, ini kan berarti datanya kita bukan infer ke sebuah data, nilai data, tetapi lebih ke apa namanya nilai dari si select itu sendiri, gimana yang ngomongnya ya.
Jadi kalau di Stata itu persis juga, kita bisa pakai sama dengan 1 kali, kita bisa pakai sama dengan 2 kali. Katakanlah kalau misal kita generate itu, kita pakai datanya generate sama dengan itu 1 kali. Tapi kalau kita if, katakanlah if itu, if variabel A sama dengannya itu 2 kali. Intinya adalah kalau kita merefer value di sebuah data, itu pasti sama dengannya 2 kali. Selain itu sama dengannya 1 kali. Ini nanti kebiasaan aja kok. Kalau misal teman-teman udah terbiasa nanti bisa bedain. Ini aku hilangin data 1 kali ya. Aku hilangin sama dengannya yang 1. Sebenarnya nggak masalah. Ini tetap nggak ding beda. Nih D sama dengan 1. Ini nanti R malah kayak ngeluarin semuanya gitu. Jadi padahal kita kan mintanya D-nya cuma yang 1 ya. Jadi R nggak paham nih kalau sama dengannya cuma 1 di sini. Maka dari itu kita pakainya 2. Nah ini baru benar, betul. Gimana kalau ininya yang sama dengannya 2? Tuh bingung si R. Dia emang harus 1. Oke. Begitu untuk subset dan untuk editnya. Jadi teman-teman katakanlah nanti misal teman-teman punya data frame dan data frame-nya itu teman-teman mau ibaratnya mau pakai eh, mau di subset doang kemudian mau dibuang variabelnya itu bisa pakai komen subset aja. Atau teman-teman bisa indexing yang kayak biasa gitu loh, names, nama row, nama kolomnya apa, di subset dan seterusnya. Nah, tapi di sini aku spesifik ngasihnya yang subset aja. Itu sama. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Jadi kalau misal teman-teman punya data frame dan teman-teman cuma butuh subsetnya. Nah, sekarang width sama within. Nah, width sama within ini sebenarnya width sama within ini sebenarnya apa ya? Kayak ya dalam apa namanya dalam sebuah data frame kita mau ngapain datanya gitulah ibaratnya. Kalau width katakanlah ini ya width ini teman-teman dia hafalin aja ininya polanya. Kalau width katakanlah di sini ada 2 jenis. Teman-teman mau bikin variabel baru di dalam data frame yang namanya data. Coba aku bilang di dalam sebuah data frame yang namanya angka. Tuh, biar gampang nyebutnya. Oke, sekarang kita punya data frame namanya angka. Nah, kalau teman-teman mau bikin variabel baru, yaitu Z dan W, yang mana Z itu sama dengan X tambah Y, dan W sama dengan X minus Y. Di mana itu datanya itu with angka, maksudnya data ini, komen ini dieksekusi dalam data angka gitu, maksudnya. Itu fungsi dari with. Nah, tetapi nanti kita kalau ngeran ini, sorry, view sebentar.
nggak mau kelihatan ya, sebentar. X plus Y. Oke, jadi sebentar aku eh, ketik ulang komenku dulu. Nah, teman-teman lihat di sini with angka, with. Jadi di sini ada dua komen baru yang teman-teman bisa lihat, yaitu with dan within. Nah, itu artinya buat apa? Kalau teman-teman, kalau ingat teman-teman generate variabel di Stata, itu kan kita bisa pakai generate, kemudian ya basically kayak gini ya, generate sama dengan X plus Y, udah selesai gitu kan. Nah, kalau di R itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena di R itu kan dia mengizinkan kita untuk memiliki banyak data frame dalam satu wajah gitu ya. Kalau Stata kan cuma punya satu wajah, cuma satu data frame. Sedangkan kalau R punya banyak data frame dalam satu wajah. Nah, makanya dengan cara yang sama si R itu menciptakan komen yang namanya with dan within. Dia bilang with angka artinya adalah kita lihat angka doang nih, data angka doang. Kita pengen lihat X plus Y. Jadi si R bakal tahu bahwa kita cuma nge-infer angka doang. Karena X dan Y itu bisa saja ada di data frame angka, ada di data frame yang lain. Misal teman-teman punya data frame-nya macam-macam dan namanya tuh mirip-mirip, katakanlah data frame X itu ada X dan Y, data frame Y ada X dan Y, data frame Z ada X dan Y. Nah, maka dari itu kita spesifikan di angka saja, data frame angka. Kan nggak bisa ya itu terjadi di variabel di stata ya, karena kalau stata kan cuma satu data frame dan X itu pasti satu variabel, Y itu satu variabel. Nah, kalau kita run with, nanti kita dikasih tahu hasilnya itu kayak gimana. Ini 7 angka X plus Y, artinya variabel X ditambah variabel Y. X itu 1 sampai 5, Y itu 6 sampai 10. Ya masuk akal ya, berarti 7 karena 6 tambah 1, 9 karena 2 tambah 7, 11 karena 3 tambah 8, dan seterusnya. Nah ini X minus Y minus 5 semua. Ya karena tadi itu 1 eh, minus 6, 2 minus 7, 3 minus 8, dan seterusnya. Nah tetapi si R itu nggak akan mencatat nilai dari ini karena kita cuma pakai with. Maka dari itu ada yang namanya within. Within itu adalah sepupunya with karena fungsinya sama, perbedaannya adalah dia menciptakan uh, variabel baru. Jadi teman-teman, jadi nanti kayak gini. Jadi within tetap sama ya, angka ini bisa satu-satu aja sih, aku bikin satu-satu aja ya. Katakanlah kayak gini, within angka X plus Y gini. Bisa ya. Oh sorry, ini harusnya angka.
di angka. Sebentar ya. Oke, jadi ini perbedaannya adalah kalau tadi kan with angka itu kita nggak bisa assign kayak gini. Ini harus terjadi kalau kita pakainya within. Nah, within angka kita mau menciptakan W sama ya persis X minus Y dan Z itu X plus Y. Nah, nanti kalau kita udah run, maka kita punya data frame yang namanya angka. Kita punya data frame yang namanya angka yang mana itu sudah menjadi gabungan antara X, Y, Z, dan W. Seperti itu. Kalau teman-teman mau cara panjangnya ya kayak gini. Ini dia cuma terdiri dari satu line ini ya, dari satu line komen ya. Ini sebenarnya satu line komen, tetapi memakan 4 baris. Kalau ini memakan 2 baris. Ya ini akan menghasilkan hal yang sama sih. Cuma bedanya kalau di sini aku masukinnya ke modified data, kalau ini aku masukinnya ke angka. Oke, sama aja. Nah, itu untuk within. Jadi kalau teman-teman mau bikin variabel baru, pakai within. Kalau pakai with, setahu aku nggak bisa. Coba. Setahu aku sebentar. Coba pakai you. Ya, nggak bisa ya. Ini harus within. Memang harus within. Wait, what? Sorry. Lah, tadi bisa. Oke. Nah, sekarang ini bagian yang mana kita mau uniting and separating. Ini aku lewatin aja dulu kali ya. Kita nggak apa-apa deh. Jadi di sini ada fungsinya namanya uniting. Ya kalau teman-teman familiar, ya ini tuh kayak di Excel sebenarnya. Kalau teman-teman punya katakanlah dua variabel, katakanlah ini nama nama depan, ini nama belakang. Misalnya Anggita, Utomo itu ya. Nah, terus kita pengen bikin variabel baru namanya nama lengkap. Berarti kan daripada kita buang-buang tenaga, katakanlah harus nulis ulang Anggita, Utomo, terus kita copy paste gitu. Nah, kita run aja dengan nama unite. Unite. Nah, ini persis kita katakanlah kita punya data frame yang sama ya. Sama seperti ini.
Jadi kita punya ID, kita punya nama depan, kita punya nama belakang, dan kemudian kita pengen bikin nama lengkap gitu. Ini kita berarti punya 3 variabel ya. Variabel pertama itu ID, variabel kedua first name, variabel ketiga last name. Kemudian first name sama last name mau kita gabungin ya berarti. Caranya gimana? Caranya pakai unite. Datanya data apa? Datanya dari df. Kemudian kolomnya itu nama apa? Jadi kolom itu adalah variabel baru yang akan dibentuk. Kita bentuk namanya sebagai nama lengkap. Gitu ya, nama lengkap. Kemudian nama lengkap itu digabung dari sambungan apa saja, yaitu first name dan last name. Jangan salah ya teman-teman ya, ini harus urut. Kalau nggak urut nanti kebalik, jadi Utomo Anggita gitu kan, kita maunya Anggita Utomo gitu kan. Nah, sekarang separatornya apa? Separatornya adalah space. Jadi nanti kalau teman-teman nggak ngasih separator, nanti CR bisa bacanya gini Anggita Utomo gini. Ini kan salah ya. Separatornya kan harusnya space aja kayak gini. Atau nanti R juga bisa Anggita underscore Utomo, ini juga salah. Salah. Kan separatornya, makanya separatornya didefinisikan dulu. Ini yaitu space. Ini fungsi dari unite. Oke. Aduh, sebentar ya ini aku ada error di installingnya, installing tidy first-nya. Jadi sekalian benerin, sekalian nunggu azan.
Ya agak cukup lama ini installingnya, bahkan sampai sekarang belum selesai. Coba ini sebentar ini kok error ya? Padahal tadi bisa. Pantes. Oke, kita lewatin dulu ya uniting, separating sama separating rows-nya karena somehow ada kesalahan di apa namanya di download packagingku. Kalau apa namanya kalau aku troubleshoot sekarang bakal makan waktu banyak. Jadi kita pindah dulu ke pivoting. Jadi pivoting kalau teman-teman familiar, pivoting itu kan ngubah eh, kayak gini ya, ngubah. Oh iya, aku jadi nggak pakai PPT. Mengubah data yang awalnya itu dari katakanlah kita punya data yang namanya data white gitu ya. Data white itu adalah data katakanlah ini contohnya ID, ini ada satu data white, ini height, ini weight. Ini tinggi, ini berat gitu ya. Orang pertama tingginya 170, beratnya 65. Orang kedua tingginya 180 cm, beratnya 75. Orang ketiga 165, beratnya katakanlah 70 gitu dan seterusnya. Ini adalah white, sorry, white. Ini adalah white. Kemudian untuk long, sorry ini long, ini long, panjang ke bawah. Kalau white kayak gimana? White itu nanti nyamping bentuknya. Jadi katakanlah ini kita punya long ID. Nah, di sini kita punya white. Aku tulis di mana? Di sini aja. White. Kemudian ID-nya itu jadi kayak gini nanti ID. Kemudian di sini nanti jadi variabel. Kemudian di sini jadi value. Ini nanti satu. Ini height. Ini weight. Kemudian dua. Ini height. Ini weight. Dan seterusnya. Ini nanti value-nya ya tinggal dimasukin ini 170, 65, 180, 75 dan seterusnya. Nah, pivoting itu nanti merubah ini menjadi ini atau merubah ini menjadi ini hanya dengan melihat ID-nya doang. Itu namanya pivoting ya. Nah, kita akan membuat kita membuat persis seperti itu. Ada perbedaannya kita punya umur juga.
Ya, maksudnya di OneDrive. Oke. Oke, kita bikin sebuah variabel ID 123, height-nya persis ya 170, 165, terus beratnya kurang lebih sekian, usianya juga sekian. Nah, ini kita sebut sebagai long. Gimana caranya supaya kita jadi wide? Berarti kan nanti kalau wide jadinya ID-nya 1, 1, 1, kemudian ini height, weight, age, 2, 2, 2, height, weight, age, dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai pivot wider ya namanya ya. Aku kebalik nggak sih? Oh, kebalik, kebalik. Tapi nggak apa-apa. Ini teman-teman caranya kita bilang data frame long. Ini teman-teman bisa ngasih, terserah sih bebas namanya. Ini kita kasih komen namanya pivot longer, longer atau pivot panjang gitu ya. Yang mana itu datanya itu dari DF, data DF itu data ini. Kemudian apa yang dipivotkan? Yang dipivotkan adalah ID. Jadi ini teman-teman ini ya, minus ID ini ya, call sama dengan minus ID. Kemudian variabel baru apa yang akan dibentuk? Yaitu variabel ya variabel untuk ngumpulin variabel, kemudian value untuk ngumpulin nilainya. Kita run semua. Nah, di sini tuh aku selalu dapat error. Oh, tapi bisa kok. Nggak apa. Berarti ini kebalik ya. Ini long, ini wide. Ini kalau pakai pivot longer, ini pivot wider. Pivot wider. Nah, kayak gitu ya. Ini tadi kita cuma punya 3 data, 3 baris. Sekarang kita punya 9 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang isinya adalah ID si satu orang ini jadi 3 kalinya. Kayak gitu. Nah, misal kalau si data df long ini mau dijadiin wider, dijadiin kayak bentuk semula, ya nanti sama aja sih. Nih, df wide itu pivot wider dari df long. Nah, namanya itu kita jadiin nama variabel ya. Namanya itu dari nama variabel, sehingga ini kan tadi nama variabelnya kan height, weight, age gitu kan. Nah ini tuh nanti akan terbentuk variabel-variabel baru dari situ. Kemudian values from. Jadi sama aja ya, perbedaannya adalah ini names to, values to, ini names from, values from. Terus perbedaannya lagi adalah kalau longer itu ada ID, kalau wider itu nggak ada. Oke, kembali seperti semula. Itu fungsinya pivot. Nah, teman-teman nanti misal kalau pada akhir tutorialnya ini uniting, separating belum bisa, nanti teman-teman nyoba sendiri ya. Soalnya ini aku perlu troubleshooting arku ini. Oke, terakhir kita ada merge sama appending. Merge, join, dan appending. Nah, sebenarnya merge, join itu sama, fungsinya sama-sama untuk nge-merge. Jadi kalau teman-teman familiar, nge-merge itu kan berarti kayak gini ya. Teman-teman punya 2 data, datanya itu mau digabungin berdasarkan sebuah kode unik gitu ibaratnya. Katakanlah ini data 1, ID 1, 2, 3, ini aku bikinnya itu apa? Usia sama tinggi badan. Ini 20, ini 15, ini 26. Kemudian data kedua itu tinggi badan 1, 2, 3. Aku bikinnya apa aja sih? Itu 1, 2, 3, 2, 3, 4, sorry.
2, 3, 4, 1, 2, 3. Oh, ini 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3 untuk usia 25, 30, 35, 25, 30, 35. Kemudian untuk data frame keduanya 170, 165, 180. Kita lihat ya di sini. Oh, 2, 3, 4. Kita lihat di sini si nomor 4 itu nggak punya usia, si nomor 1 itu nggak punya data tinggi badan. Gitu ya. Jadi ada satu data yang hilang di setiap data frame. Nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti kita lihat di sini. Pertama, kalau kita merge itu gampang ya, tinggal merge data apa dan data apa dengan ID-nya apa. Di sini kan dalam hal ini ID-nya itu ada di variabel namanya ID. Kita lihat di sini kalau merge itu yang datanya nggak komplit di kedua buah data frame itu akan dihapus. Dalam kasus ini berarti data 1 karena dia nggak punya tinggi badan sama data 4 karena dia nggak punya usia. Gitu ya. Maka dari itu 1 dan 4 dibuang. Maka dari itu biasanya kita lebih suka pakai join ya. Kalau join itu lebih komplit, informasinya bertahan semua gitu loh. Nah, join itu ada 4 jenis. Join itu ada 4 jenis. Ada yang namanya inner join, ada yang namanya left join, ada yang namanya right join, sama yang terakhir full join. Kita lihat bedanya. Apa sih? Nah, ini somehow DPL apa namanya? Somehow package-ku yang DPLYR dan tidyverse itu agak crash ya. Nah, jadi aku jelasin aja kalau inner join itu persis sama merge. Jadi nanti dia akan mempertahankan yang komplit. Dalam hal ini berarti yang dipertahankan ID yang mana? Kalau yang inner join dia akan mempertahankan yang komplit, berarti dia akan mempertahankan ID yang 2 dan 3 saja. Oke. Sedangkan kalau left join sesuai namanya dia akan mempertahankan yang disebutkan terlebih dahulu. Ini kan kita sebutkan DF1 dulu ya. Kalau kita sebutkan DF1 berarti yang dipertahankan akan ini saja. Yaitu kalau left berarti yang dipertahankan adalah 1, 2, dan 3 ya. Kalau right ya berarti tinggal kebalikannya, yaitu 2, 3, dan 4.
Nah, kemudian kalau yang full, dia akan mempertahankan semuanya. Berarti nanti dia akan mempertahankan 1, 2, 3, dan 4. Nah, maka dari itu biasanya kita lebih sering pakai yang full. Karena kalau kita pakai yang full, kita bisa lihat apa aja sih yang nggak sempurna gitu. Nah, berikutnya kalau nggak sempurna nanti baru kita bisa tanggulangi, misal mau dibuang atau misal mau di proxy dengan nilai lain dan seterusnya. Nah, ini terakhir ada yang namanya appending. Kalau teman-teman ingat, kita bisa pakai Arbin ya. Kita bisa pakai Arbin. Itu fungsinya sama kayak appending. Cuma perbedaannya adalah kalau di sini kan aku pengen nunjukin bahwa sebenarnya kita bisa, sebentar ini kok sama tapi kita bisa, nah kita bisa memaksa R untuk, ini aku stop aja deh, ya ampun lama banget. Kita bisa memaksa si R untuk menggabungkan jenis, dua jenis, katakanlah ini kita punya ID 1, 2, 3 sama 4, 5, 6 ya. Yang satu itu John, Alice sama Michael, yang satu Emma, David sama Sofia. Perbedaannya satunya ada usianya, satunya nggak ada. Kalau yang tadi itu kita nggak bisa gabung ya kalau pakai Arbin. Nah sekarang kita pakai bin row kayak dibalik, itu nanti jadi bisa. Ini tapi juga harus pakai library DPLYR sih. Jadi semuanya pakai itu. Bentar. Semoga bisa. Ini kalau teman-teman di laptopnya teman-teman bisa nggak? Atau di tempatku aja ini yang lama banget. Gitu. Kalau misal errornya masih sama kayak punya aku, di sini kan errornya itu sebenarnya ada di installernya. Jadi installnya tuh nih, installnya cacat dalam artian bahwa ada eh, beberapa installer yang terhapus. Jadi aku perlu download semuanya dulu. Seperti itu untuk appending. Wah ini sayang banget ya ini, jadi aku nggak bisa nunjukin secara langsung. But anyways, ini kalau misal teman-teman udah sempurna installing dua hal ini tidyverse sama DPLYR, insya Allah semua yang ada di sini bisa teman-teman coba di rumah. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri, karena tadi Unite Spirit sama Spirit Rose itu udah aku iniin ya, udah aku ilustrasikan. Kalau Unite itu kayak Excel, Anggita Utomo. Kalau Spirit itu kebalikannya. Misal aku ada Anggita Utomo mau dipisah jadi kayak gini. Jadi teman-teman bisa membayangkan sendiri dan bisa eksekusi sendiri di rumah pakai R script yang udah aku share. Ada pertanyaan dulu? Kalau misal nggak ada pertanyaan, ini ada PR. PR-nya itu ada dua, nggak sulit kok. Jadi teman-teman pertama teman-teman bikin vektor dulu, vektor country, vektor 99 dan vektor 2000. Nah, kemudian ini maksudnya 700 gitu ya. 700 bukan 7K dan seterusnya. 37.000, ini 700, ini 2.000 dan seterusnya. Ada 3 vektor, jadikan ke dalam satu metrik. Kemudian kalau sudah dijadikan satu dalam matriks, teman-teman ubah dulu jadi data frame ya berarti ya. Sorry.
Nah, setelah udah diubah jadi data frame, reshape data frame-nya ini menjadi ini. Kemudian reshape ulang menjadi ini. Caranya pakai apa tadi? Pakai pivot ya. Itu udah aku kasih tahu, second matrix itu bisa dipakein pivot, third matrix bisa dipakein pivot wider. Pivot longer, ya betul, pivot longer sama pivot. Nah, kemudian PR keduanya itu untuk nah, sama seperti yang tadi, perbedaannya adalah ini matriksnya itu ada 0,7K per 19M. Jadi teman-teman langsung tulis aja, misalkan jatuhnya jadi karakter nggak masalah kalau ini. Jatuhnya jadi karakter nggak masalah. Teman-teman bikin 1 vektor, 2 vektor, 3 vektor. Vektornya itu berarti karakter semua. Kemudian second matriksnya itu berarti pakaiin separate ya, separate. Ingat separatornya, jangan lupa. Kemudian ini, kalau ini pakai separating rows. Jadinya nanti kayak gini, dan seterusnya. Seperti itu. Ada di R-script sih, jadi teman-teman bisa nyontek di R-script. Tinggal diedit-edit aja ininya, apa namanya, namanya. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Oke, misal kalau nggak ada pertanyaan, kalau misal ada pertanyaan yang menyusul bisa ditanyain via apa namanya via email. Insya Allah aku jawab secepatnya. Kemudian ini terakhir ya, jadi ini terakhir teman-teman deadline-nya di Juni tanggal 11. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan semua PR supaya mendapatkan sertifikat training. Oke, kalau begitu tutorial akan saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya ya mungkin.